Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah sore ini kita berjumpa lagi insyaallah dalam majelis thalabul ilmi. Anak-anak, pada sore hari ini Yanda akan bawakan sebuah ibrah pelajaran tentang tetanggaku surga. Namun perlu digarisbawahi, di sini yang dimaksud dengan tetanggaku surgaku adalah tetanggaku yang mampu membawaku ke surga. Subhanallah, luar biasa. Anak-anakku yang soleh dan solehah rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya manusia ini tidak mampu hidup sendiri. Mulai dari lahir dia membutuhkan dekapan seorang ibu. Ketika kecil dia butuh teman untuk bermain. Saat dewasa dia juga butuh teman hidup. Dan ketika dia sudah beranjak tua, dia pun butuh orang yang merawatnya, memperhatikannya. Bahkan ketika dia meninggal dunia pun dia juga masih membutuhkan orang lain untuk memandikannya, untuk mensolatkannya, dan untuk menguburkan. Oleh karena itu anak-anakku, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, maka di kehidupan kita dalam masyarakat kita akan butuh yang namanya tetangga. Lalu apa tetangga itu anak-anakku? Tetangga yaitu orang yang berdekatan dengan rumah kita. Mungkin sebelah kanan rumah kita, mungkin depan rumah kita, atau mungkin di belakang rumah kita. Itulah tetangga. Dan ingat anak-anakku, ketika kita di sekolah pun juga punya tetangga. Contohnya yang kelas 1 punya tetangga kelas sebelahnya, punya tetangga kelas depannya, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana yang dimaksud tetanggaku surgaku? Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa pentingnya tetangga sampai bisa menentukan seorang muslim ataupun seorang yang beriman masuk surga atau tidak. Anak-anakku yang soleh dan solehah rahimakumullah, seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Subhanallah. Hadis yang begitu pendek namun sangat luas maknanya. Nah, di sini jelas bahwa orang yang dikatakan benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir adalah apa? Salah satunya yaitu jangan sampai menyakiti tetangga. Berarti dari sini bisa diambil satu tarik kesimpulan bahwa berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu jaminan seseorang itu bisa masuk surga. Lalu yang kedua, Rasulullah juga bersabda yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu anak-anak, di sini dijelaskan salah satu syarat untuk masuk surga adalah kita harus menyelamatkan tetangga kita dari perbuatan jahat. Bahkan Rasulullah bersabda juga,
betapa banyak orang yang melakukan sholat, sedekah, puasa, namun dia menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, maka seseorang itu diceritakan sedikit melakukan puasa, ya, sedikit melakukan puasa, tetapi dia bersedekah hanya dengan sepotong roti atau sepotong keju, tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya, maka orang ini atau wanita ini ada di dalam surga. Oleh karena itu, wahai anakku yang solih dan solihah rahimakumullah, yang dimaksud tetanggaku surgaku adalah dengan tetangga kita bisa masuk surga. Namun dengan adab atau akhlak kita kepada tetangga pun juga bisa mengakibatkan kita masuk. Bahkan dijelaskan bahwa sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya atau terhadap teman. Nah, lalu bagaimana contoh atau wujud berbuat baik kepada tetangga? Salah satunya yaitu khusus pada bulan Ramadan ini adalah marilah kita berempati, yaitu dengan kita bersedekah kepada tetangga kita. Contoh dijelaskan bahwa salah satu orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Oleh karena itu anak-anak, pada bulan Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba untuk yang pertama berbuat baik kepada tetangga kita, yang kedua menjaga tetangga kita dari lisan dan tangan kita, maksudnya adalah dari perbuatan yang tidak baik kita dan dari ucapan yang tidak baik kita. Contoh yang lain dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah mencontohkan kepada kita, misal kalau kita mau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian lihatlah tetanggamu itu dan berilah mereka. Tujuannya adalah dengan kita masak sayur banyak kuahnya, tujuannya tetangga di sekitar kita bisa cukup kita bagi dan bisa menikmati makanan yang kita makan. Inilah sedikit yang dapat Yanda sampaikan. Pada akhirnya semoga kita ini dalam bertetangga bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Dan dengan bertetangga ini bisa menjauhkan kita dari jilatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.